Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabiyana bil ulum wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sebelumnya ya, ini rumusnya. Kalau saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia berarti saya sedang tidak berpuasa hari ini. Kalau saya menyampaikan dengan bahasa Jawa berarti saya hari ini sedang puasa. Tarjamah atau hayatil Imam Muhammad Al-Ghazali. Yang pertama tentunya sebelum kita mulai tentang biografi Imam Muhammad Al-Ghazali, kita panjatkan syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, karena malam ini kita masih berada dalam suasana majlis taklim atau suasana majlisul ilmi yang insya Allah dimudahkan Allah menjadi jalan kita menuju surganya. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surganya. Semoga waktu yang singkat ini kita dimudahkan untuk mendapatkan tambahan ilmu. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita muliakan. Kita senantiasa berselawat kepada beliau setiap nama beliau disebutkan, karena beliau pernah menyampaikan, orang yang pelit adalah orang yang namaku disebutkan dan dia tidak mau berselawat kepadaku. Sallu ala Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala ali Muhammad, sallu ala ali Sayyidina Muhammad. Kitab yang akan kita bahas adalah kitab Mukashafatul Qulub. Kalau lengkapnya Mukashafatul Qulub Al-Muqarrab ila hadrati Allamil Ghuyub fi ilmi tasawuf. Jadi ini kitab ini bagaimana usaha seorang hamba untuk hatinya menjadi terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ia didekatkan kepada hadrati Allamil Ghuyub, kepada Allah fi ilmi tasawuf. Ini kalau cabang kitab ini masuk dalam genre ilmu tasawuf. Kitab ini, kalau mohon maaf saya belum saya sampaikan melalui versi PDF-nya. Barangkali kalau ke depan misalkan pas saya pulang ke Gerobokan, barangkali akan saya bawakan ya, 1 atau 2 untuk panjenengan ya. Untuk itu kitab ini murah sekali, harganya nggak sampai 100. Kemudian kitab ini terbitan Al-Haramain. Ada 3 cabang ya, ada di Singapura, ada di Jeddah juga ada, di Indonesia juga ada. Kitab ini ada total halamannya 320 halaman. Dan pada pembukaan kitab ini disebutkan mengenai tarjamah atau hayatil Imam Muhammad Al-Ghazali. Tarjamah atau hayatil Imam Muhammad Al-Ghazali ini adalah biografi kehidupan Muhammad Al-Ghazali, Imam Muhammad Al-Ghazali. Jadi beliau ini orang sering mengatakan Abu Hamid ya, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau termasuk para ulama sejarah yang menulis tentang beberapa para ulama-ulama mujaddid, pembaharu agama. Kata Rasulullah, tidaklah setiap 100 tahun maka akan muncul seorang yang mayujaddid lahadinaha, yang memperbaharui ya agama. Artinya semakin membuat agama Islam ini semakin mudah untuk diamalkan, mudah kemudian disebarkan. Maka Muhammad Al-Ghazali termasuk ulama yang hidup di abad 6 Hijriah, dan beliau termasuk mujaddid juga. Mari kita berkenalan dengan beliau. Siapa sebenarnya Al-Imam Muhammad Al-Ghazali? Yang pertama, nasabuhu wa mauliduhu. Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali, huwa Abu Hamid, yaitu Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad, yaitu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi sampai 3 kali ya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Orang Arab tuh biasa ya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad biasa. Al-Ghazali ini nisbat beliau Al-Ghazali. Nanti akan dijelaskan kenapa beliau nisbatnya Al-Ghazali. Apakah ada daerah bernama Ghazal, seperti misalkan An-Nawawi itu ada daerah namanya Nawa. Al-Ghazali apakah
beliau dari daerah namanya Ghazal, nanti akan dijelaskan. Al-mulaqab Hujjatul Islam, beliau yang dijuluki Hujjatul Islam, yaitu hujjah Islam. Hujjah itu artinya adalah dasar atau dalil. Kenapa dikatakan Hujjatul Islam? Karena Al-Imam Al-Ghazali, beliau ini sering banyak ketika hidup di zaman beliau berlawanan dengan orang-orang yang berpikiran liberal atau berpikiran sesat, beliau menjawabnya. Maka beliau termasuk tokoh dalam ilmu kalam ya. Beliau punya salah satu kitabnya bagus ya, Al-Iqtisad fil I'tiqad, itu yang tentang mengenai apa? Mengenai ilmu akidah. Kemudian Zainuddin At-Tusi, ini kalau namanya Muhammad ini alam ism ya, alamul ism. Zainuddin ini alamul laqab ya, yaitu perhiasan agama. At-Tusi yang berkebangsaan Tus. Al-Faqih, beliau seorang ahli fikih. Dan ternyata kenapa Al-Ghazali itu menjadi seorang ahli fikih, ternyata itu berangkat dari doa orang tuanya. Dulu orang tuanya, nanti dijelaskan di bagian yang akan datang, ayahnya itu pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah kedua anakku seorang fakih dan seorang yang ahli ceramah. Beliau punya anak namanya Muhammad dan satu lagi Ahmad. Muhammad ini Imam Ghazali, beliau menjadi seorang fakih ahli fikih. Yang satu Ahmad saudara Al-Ghazali itu menjadi wa'id, seorang penceramah ya. Makanya kadang ini ya, kadang seorang yang ahli ceramah itu belum tentu ahli fikih. Sebagaimana orang yang ahli fikih, dia belum tentu bisa ceramah. Saya punya teman di Mesir dulu ya, ada satu orang yang dia pintar ngomong, tapi kalau nulis susahnya bukan main. Ada yang pintar nulis tapi ngomong susah ini. Kalau orang ahli fikih itu kan pintar nulis, mengkaji, menyimpulkan istimbat, tapi belum tentu bisa ngomong deh. Al-Faqih Asy-Syafi'i, beliau seorang yang bermadzhab Syafi'i. Di mana beliau dilahirkan? Wulida bitus. Beliau lahir di daerah namanya Tus. Sanat khamsina wa arba'mi'ah, tahun 50 dan 400 atau 450 Hijriah. Jadi beliau ini lahir 450 Hijriah, kemudian meninggal tahun 505. Jadi umur beliau itu kalau kita hitung 55 tahun ya, luar biasa. 55 tahun, karyanya itu Masya Allah ya. Ihya Ulumuddin itu sampai orang mengatakan kalau seandainya di dunia nggak ada kitab kecuali ya mungkin udah cukup. Sampai bahkan ulama-ulama dulu mereka berlomba-lomba untuk memberikan syarah kepada Ihya ini. Kemudian mari kita lihat bagaimana orang tuanya. Wayuhka, dan diriwayatkan, anna walidau kana salihan, bahwa ayah Al-Ghazali kana salihan, beliau seorang yang saleh. Masya Allah ya. Insya Allah anak yang saleh pasti ya dia akan berangkat dari seorang tua yang saleh ya. Anak yang salehah juga gitu. Anak yang salehah, orang tuanya insya Allah saleh-salehah juga. Kenapa? Karena anak itu bagian dari potret orang tua. Quran mengatakan wal baladut thayyibu yakhruju nabatu biidzni rabbih. Dan negeri yang subur itu adalah yakhruju nabatu biidzni rabbih, akan keluar tumbuhan dengan izin Tuhannya. Maka yang baik, tanah yang subur akan melahirkan generasi yang subur ya. La yakul illa min kasbiyadi. Ayah Al-Ghazali tidak makan illa min kasbiyadi, kecuali dari kasbiyadi, yaitu pekerjaan tangannya. Maksudnya orang tua Al-Ghazali, ayahandanya, beliau orang yang luar biasa ya. Hanya makan dari pekerjaan tangannya, tidak pernah meminta-minta dan tidak pernah menjadi pengemis. Beliau dengan usahanya. Apa pekerjaannya? Ya ini, ternyata ya'malu fi ghazlis suf. Ia bekerja memintal wol. Wa yabi'uhu, dan menjual wol itu fi dukanihi, di tokonya. Jadi ayah Al-Ghazali kalau wol itu kalau di orang-orang Jawa mungkin semacam kapuk ya, semacam itulah. Yang kapuk itu kemudian dibuat seperti menjadi pakaian bermacam-macam, ada menjadi gamis dan semisalnya. Walamma hadratul wafatu, ketika ayah Al-Ghazali mendekati ajal kematiannya atau sakaratul maut, ausa bihi wa bi akhihi. Lah ini,
ketika ayah Ghazali mendekati wafatnya, beliau memberikan wasiat untuk Ghazali wa bi akhi Ahmad, dan saudara Ghazali yang bernama Ahmad. Nah, diwasiatkan kepada siapa? Ila sadiqin lahu, kepada temannya mutasawwifin, yang seorang ahli tasawuf. Saya teringat ketika saya sama Sayyidah Mukminah ketika takziah ke rumah teman saya alumni Madrasah Aliyah, perempuan ya. Beliau menikah suaminya dari Pati, istri dari Grobogan. Suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. Ketika saat itu saya sempat sama Sayyidah Mukminah memberikan tawaran ke beliau ya. Beliau teman saya yang dulu di alumni satu sekolahan Madrasah Aliyah itu, bagaimana kalau putrinya kita ajak ke Palur untuk ngaji di sini. Katanya dulu ayahnya ketika masih hidup pengen nanti anaknya itu dipondokkan ke dekat dengan bahannya di Pati. Nah, barangkali sama di sini, ketika orang tua Ghazali mendekati sakaratul maut, beliau berwasiat kepada temannya yang seorang ahli tasawuf. Nah, itulah pentingnya ya, ketika kita punya anak, kemudian anak kita kepada kita wasiatkan ke siapa? Kita wasiatkan ke seorang ustadz, guru, atau kepada seorang yang biasa-biasa saja. Kalau kita serahkan kepada seorang ustadz, kiai, insya Allah ulama ya, mereka akan jadi ulama juga. Makanya orang tua Ghazali, anaknya yaitu Ahmad dan Muhammad yang berkenal Al-Ghazali, diserahkan kepada temannya yang ahli tasawuf, wamin al-khair, dan termasuk ahli dalam kebaikan. Orang tua Ghazali mengatakan, tambah 4 menit lagi ya, 4 menit. Wa qala lahu innani la ta'assufan aziman. Hai temanku, aku sungguh sangat memiliki penyesalan yang luar biasa, yang besar. Kenapa? Ala ta'allumil khat. Aku sangat menyesal terlewatkan untukku untuk mempelajari ilmu khat. Ternyata orang tua Ghazali itu tidak menguasai ilmu kaligrafi. Dan beliau mengatakan, namanya orang tua punya keinginan ya. Kalau orang tua itu seorang penghafal Quran, dia pengen anaknya hafal Quran. Kalau orang tua pengen hafal Quran nggak kesampaian, itu pengen nanti anaknya, cucunya. Saya teringat dengan Pak Kiai saya. Jadi Pak Kiai saya di Grobogan, yang almarhum ya, ghafara walahu, Kiai Farrozi ya, di Grobogan. Beliau itu kan ceritanya dulu ayahnya Pak Kiai saya itu pernah punya cita-cita pengen hafal Quran, nggak keturutan. Anaknya dipondokkan biar hafal Quran, nggak keturutan ya. Akhirnya generasi ke cucu itulah yang kemudian menjadi Kiai saya, Pak Kiai Syabul Hadi. Beliaulah yang alumni dari termasuk dari sanatnya itu cucunya yang Mbah Kiai Rawani punya santri itu gurunya Kiai saya. Jadi saya termasuk cicitnya dari Kiai Rawani. Dan saat itu dari generasi simbah nggak keturutan itu Allah berikan kabulkan di generasi cucu. Artinya apa? Mari ya, saya berharap bahwa di sini kayak Ustaz Farudin yang sudah mulai menghafal Quran, jangan berhenti sampai pada saat ini ya. Jadi udah 3 juz, kemudian juz 1 ya, itu jangan berhenti. Kalaupun nanti misalkan saya cerita tadi bukan berarti wah kalau saya nggak selesai, yang penting anak saya atau saya ya. Kalau kita harapkan syukur-syukur Mas Farudin ya, Ustaz Farudin bisa selesai, atau usahakan bisa lama di sini lama sampai nanti selesai di saya sampai bisa membaca semuanya di hadapan saya ya. Kalau Sayyidah Mukminah udah biasa ya, udah ribuan bahkan ratusan para santriwati yang sudah nihai dengan beliau. Kalau saya, karena saya ini termasuk yang harus keluar ya, sehingga waktu saya banyak di luar, sehingga otomatis untuk mencetak seorang penghafal Quran itu tidak mudah. Ketika saya mengajar di Ma'had Duli Badur Rahman Kota Barat, saya itu memang pernah menyimak sampai selesai, tapi karena saat itu di bawah lembaga MCF, lembaga Dubai, dan saya merasa bahwa saat pemberian ijazah itu tidak ada istilahnya, itu kan sifatnya kolektif ya, ada 2 ustadz yang mengajar, jadi kita tidak bisa mengklaim. Kalau Sayyidah Mukminah di Baitul Salam atau di Manarul Islam ini tidak ada saingannya, hanya beliau yang mengajar, sehingga otomatis
Itu beliau sudah meluluskan banyak para hafidhah. Saya berharap nanti Mas Safaruddin ini menjadi yang pertama dan bukan yang terakhir ya, bisa selesai. 1 menit lagi ya, saya singkat. Wa astai istidraka ma fatani, dan aku ingin mengejar ketertinggalanku ini fi waladayya hadaini, pada kedua orang ini, kedua anakku, fa'allimhuma, maka ajarkanlah engkau kepada kedua anakku. Para ustaz-ustaz rahimani wa rahimakumullah, intinya bahwa orang tua Al-Ghazali pengen kedua anaknya itu mereka bisa karena dia merasa belum menguasai ilmu tersebut. Wala 'alaika an tunaffid fi dzalika, dan tidak masalah Anda tunafid, menasarufkan, menyelesaikan, melaksanakan fi dzalika, dalam hal itu, jami'a ma ukhlifu lahuma, semua yang aku tinggalkan untuknya. Jadi ceritanya orang tua Ghazali itu meninggalkan hartanya itu ditinggalkan kepada kedua anaknya Muhammad dan Ahmad, dan uang itu, harta itu yang dipasrahkan kepada seorang guru tadi, silakan harta itu gunakan, habiskan, yang penting anak saya itu cerdas, anak saya itu pinter dan menguasai ilmu khat. Kemudian kira-kira apa yang terjadi setelah orang tua Al-Ghazali meninggal dunia, maka kita insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Untuk pengajian Mukasyafatul Qulub ini kita akan laksanakan setiap pekan 1, pekan 3 dan pekan 5, dan pekan 2 dan pekan keempat seperti biasa. Yang di Putri ya, yang di Putri itu taklim atau membaca Al-Quran dan menghafal seperti biasa ya. Untuk yang putra sebisa mungkin tetap ada jadwal setoran ketika nanti di pekan 2 dan 4 ya. Demikian, jazakumullah. Masih ada sisa waktu 4 menit, saya serahkan ke Ustaz Farudin sebagai MC untuk nanti menutup dengan dengan doa ya, kafar majlis. Demikian, jazakumullah. Semoga kita dimudahkan untuk bertemu, masih diberikan kesehatan. Ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tetapi masih ada waktu yang masih panjang ya, panjang. Dan kita harapkan untuk pertemuan berikutnya itu tepat waktu ya, setelah sholat Isya segera kita mulai ya. Dan para santriwati segera dikondisikan ke atas ya. Baik, mohon maaf jika banyak kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.